Berikut ini ada satu contoh sederhana, yaitu kita ingin menghampiri atau mengaproksimasi turunan dari f pangkat x di x sama dengan 1. Nah, kita sudah tahu bahwa turunan dari f pangkat x itu adalah ya f pangkat x lagi gitu. Ya, jadi fx sama dengan f pangkat x, f aksen x-nya itu ya f pangkat x lagi. Ya. Nah, tujuannya kita pakai fungsi ini agar kita bisa menghitung errornya sih. Nah, jadi saya akan kerjakan ini dengan dua cara, dengan beda maju dan juga dengan beda pusat ya. Dan saya juga akan melakukan ini untuk berbagai nilai H ya, supaya kita bisa tahu bahwa semakin kecil H-nya itu, hampirannya itu akan semakin akurat ya. Jadi kita lihat nih. Nah, dengan beda maju dulu berarti yang bagian sini nih ya, yang bagian yang pertama ini, berarti saya harus menghitung apa? Saya harus menghitung e pangkat x 1 plus 1 dikurangin e pangkat 1 dibagi 1 ya. Nah, ini untuk nilai di situ. Ya, saya akan hitung aja dengan menggunakan kalkulator. Nah, hasilnya adalah ini, 4,67077,427. Bagaimana kalau H-nya setengah? Ya, berarti saya harus menghitung E pangkat 1 tambah setengah dikurangin E pangkat 1 dibagi setengah. Ya, saya akan hitung. Nah, hasilnya adalah 3,5268 14484. Dan saya akan lakukan itu untuk semua nilai H ya, dan saya akan mendapatkan. Nah, di sini saya sudah menghitung hampiran dari f aksen x di x sama dengan 1, berarti hampiran dari ini ya, f aksen 1 nih. Nilai-nilai dari hampiran dari f aksen 1 untuk berbagai nilai H dengan menggunakan metode beda maju. Nah, sekarang saya akan lakukan hal yang sama untuk metode beda pusat ya. Untuk metode beda pusat, untuk yang pertama ketika H sama dengan 1, berarti saya harus menghitung ini, 1 ditambah 1, 1 dikurangin 1, dibagi 2 dikali 1. Ya. Atau F pangkat 2 dikurangin F pangkat 0 dibagi 2. Ya, saya akan hitung ini, nilainya adalah 3,1945 dan sekian-sekian. Nah, kemudian untuk H-nya sama dengan 0,5, berarti saya harus menghitung ini. Ya, 0,5, 1 kurang 0,5, 2 kali 0,5, atau dengan kata lain, 1,5 dibagi 1 ya. Nah, ini yang harus saya hitung untuk menghitung hampiran dengan H sama dengan setengah. Dan nilainya adalah 2,8329678. Nah, saya akan lakukan hal yang sama untuk setiap dari H ini, 1/4, 1/8, dan 1/16, dan nilainya akan saya langsung tulis pada tabel ini ya. Nah, nilainya sudah saya tulis di sini, dan jika kita fungsinya kan e pangkat x dan f aksen 1 itu kita udah tahu nilainya itu adalah e pangkat 1 ya. Dan e pangkat 1 itu nilainya adalah 2,71828,183 ya. Dan terlihat di sini ketika H semakin kecil, hampirannya itu semakin mendekati ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan pastikan dengan menghitung errornya. Nah, E1 itu adalah error pada hampiran beda maju, dan E2 itu adalah error pada hampiran beda pusat. Nah, cara menghitung error ya saya tinggal mengurangkan aja ya. Jadi ini dikurangin solusi aslinya, ini dikurangin solusi aslinya, dan seterusnya ya. Dan saya akan langsung lakukan ini. Nah, berikut adalah errornya. Error 1 adalah error pada hampiran beda maju, dan error 2 itu adalah error pada hampiran beda pusat. Dari sini terlihat bahwa untuk nilai H yang sama, hampiran error pada metode beda pusat itu jauh lebih unggul dibandingkan hampiran error pada beda maju gitu ya. Namun di sini saya ingin mengartikan apa itu. Kalau kita ingat, hampiran error pada beda maju itu adalah berorde H ya, atau A dikalikan H ya, jika Anda ingat. Sementara pada hampiran beda pusat itu adalah H kuadrat ya, atau sama dengan A dikalikan H kuadrat. Nah, itu apa artinya ini H, ini H kuadrat itu apa artinya? Artinya itu ketika H-nya itu kita bagi 2 nih, 1 jadi setengah, nah kurang lebih errornya itu kebagi 2 juga. Nah, itulah artinya dari A dikali H gitu. Setengah sampai 0,25 kan dibagi 2 tuh. Nah, errornya juga seolah-olah seperti hampir terbagi 2 nih. Dari 0,8 jadi 0,36 kan kurang lebih terbagi 2. Dan seterusnya ini kebagi 2 lagi nih. 0,369 jadi 0,177 seolah-olah kebagi 2 lagi. Ini seolah-olah kebagi 2 lagi. Nah, tapi untuk yang hampiran beda pusat, ketika H-nya itu dibagi 2, nah karena ini H kuadrat, ya, berarti errornya itu terbagi 4 gitu. Jadi kalau H-nya terbagi 10, H-nya dari 1 jadi 0,1, harusnya errornya itu menjadi
terbagi 100 gitu ya. Nah, di sini terbagi 4 nih. 0,4 jadi 0,1 ya, kebagi 4. 0,11 jadi 0,02. Ini juga kebagi 4. Nah, ini sekitar ini juga terbagi 4 juga, ini juga terbagi 4 juga ya. Jadi itulah arti dari A dikali H dengan A dikali H kuadrat gitu. Jadi setiap errornya itu terbagi 2 atau terbagi N, maka error aslinya itu akan terbagi jadi N kuadrat. Itu kalau H kuadrat ya. Tapi kalau AH itu berarti linear gitu. Jadi setiap H-nya itu terbagi N, maka errornya juga terbagi N. Nah, semoga cukup jelas contoh ini dan juga arti dari ini. Orde H dan orde H kuadrat itu apa artinya, itu semoga cukup jelas. Nah, berikut ini saya akan memperkenalkan notasi untuk mempersingkat tulisan kita ya. Jadi fx itu saya akan notasikan dengan f0 ya. Fx plus h itu saya akan notasikan dengan f1. Berarti fx min h nih saya akan notasikan dengan f min 1. Nah, oleh karena itu beda maju nih atau beda maju. Ini f aksen x-nya ini saya tidak akan ganti dengan apapun. Ini bisa dihampiri dengan f1 dikurangi f0 dibagikan h. Kalau beda pusat atau beda tengah f aksen x ini bisa saya hampiri dengan ini f1 dikurangi f min 1 dibagi dengan 2h. Nah, semoga cukup jelas ya notasi ini. Nah, notasi ini nggak hanya terbatas pada fx plus h tapi juga pada fx plus 2h. Ini saya akan notasikan dengan f2 ya. Fx plus 3h ini saya akan notasikan dengan f3. Fx min 2h ini saya akan notasikan dengan f min 2 dan seterusnya ya. Nah, kenapa saya butuh notasi ini? Karena hampiran dari turunan itu nggak melulu cuma beda maju dan beda tengah doang, dan supaya menulisnya lebih cepat ya kita butuh notasi yang baru ini. Berikut ini adalah satu contoh soal lagi, di mana pada contoh soal ini Anda diminta untuk membuktikan bahwa f aksen x dapat dihampiri oleh ekspresi berikut ini, yaitu min f2 ditambah 8f1 dikurangi 8f min 1 ditambah f min 2 dibagi 12h. Nah, setelah Anda membuktikan ini, tolong cari orde errornya. Nah, langkah pertama untuk melakukan pembuktian ini yaitu adalah dengan membuat deret Taylor dari masing-masing fungsi ini. Jadi kita harus cari deret Taylor dari f2, f1, f min 1, dan f min 2 itu apa deret Taylornya. Nah, di sini saya akan langsung tuliskan ya deret Taylornya biar tidak membuang waktu. Di sini saya sudah melakukan ekspansi deret Taylor untuk setiap f2. F2 itu kalau Anda ingat itu adalah fx plus 2h. Oleh karena itu, di sini saya punya 2h, 4h kuadrat, 8h pangkat 3, dan 16h pangkat 4 ya. Di sini saya juga stop sampai turunan keempat ya. Kenapa saya stop sampai turunan keempat? Itu karena tadinya saya mau stop sampai turunan ketiga, tapi nanti Anda akan lihat bahwa turunan ketiga itu semuanya itu akan hilang. Oleh karena itu saya harus lanjut sampai turunan keempat. Tapi kalau turunan keempat juga akan hilang, berarti Anda harus lanjut sampai turunan kelima. Dan seterusnya. Nah, di sini karena F2 yaitu fx plus 2h, maka ini saya punya 2h, 4h, 8h pangkat 3. Nah, kalau F1 kan berarti fx plus h, berarti saya punya h kuadrat, h pangkat 3, h pangkat 4, dan seterusnya. Tapi kalau f min 1 atau fx min h, saya punya ini, min h, h kuadrat, min h pangkat 3, h pangkat 4. Kalau fx min 2h, saya punya min 2h, 4h kuadrat, min 8h pangkat 3, plus 16h pangkat 4. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, langkah berikutnya setelah melakukan ekspansi deret Taylor, yaitu adalah dengan mengalihkan f2 itu dengan min 1. Ini saya kalikan dengan plus 8, ini saya kalikan dengan min 8, ini saya kalikan dengan plus 1. Kenapa saya kalikan itu? Karena saya mengikuti ini, yang di sini nih. Min 1 plus 8, min 8 plus 8. Di sini saya tinggal ikuti aja nih. Ya. Dan hasilnya adalah, yang bagian kirinya mah jelas, yaitu adalah min F2 ditambah 8F min 1, F1, min 8F min 1, nah ditambah F min 2, itu sisi kirinya. Nah, sisi kanannya, nah kebetulan yang bagian F0-nya itu kecoret semua nih. F0-nya ini kecoret sama yang ini, karena ini 1 sama plus 1 ya. Nah, yang bagian ini juga kecoret sama yang ini. Nah, untuk yang bagian F aksen X, nah ini min 2H ya.
min 2H karena ini dikalikan min 1, kemudian ini plus 8H, berarti jadi 6H. Sekarang 6H ditambah 8H lagi, berarti 14H. 14H dikurangin 2H, berarti ini sisa 12H. F aksen X. Ya. Berarti ini udah beres nih yang ini. Nah, untuk suku turunan kedua, ini juga kecoret nih. Yang bagian ini kecoret sama yang bagian ini. Karena satu positif, satu negatif, yang bagian ini juga kecoret sama bagian ini. Untuk turunan ketiga, ini juga kecoret ya. Yang ini kan 8H pangkat 3, ini kecoret sama ini nih. Karena ini min 8, plus 8 sama min 1 tuh. Dan yang bagian ini juga kecoret sama yang ini. Dan yang tersisa adalah yang bagian turunan keempat ya. Turunan keempat itu nggak hilang ya, karena ini min 1. Intinya nggak hilang. Jadi kesemuanya ini tuh, karena ini semuanya H pangkat 4, ini saya bisa ubah ini menjadi H pangkat 4 gitu. Nah, setelah ini saya cari tahu F aksen X-nya, yaitu adalah min F2 ditambah 8F1 min 8F min 1 ditambah tambah F min 2 ya. Ini dibagi dengan ini ya, 12H. Nah, ini ditambah suku errornya, A dibagi 12H kan itu konstan juga, berarti ini A H pangkat 3 ya. Nah, berarti telah terbukti bahwa F aksen X dapat dihampiri oleh ini, ekspresi ini, dengan suku errornya itu yaitu orde H pangkat 3. Jadi ketika H-nya dibagi 2, errornya itu akan terbagi 8. Karena H pangkat 3. Kalau H-nya terbagi 10, maka errornya itu akan terbagi 1000. Ya, luar biasa akurat. Jadi, ini tuh lumayan akurat nih untuk menghitung turunan, karena ordenya orde H pangkat 3. Nah, semoga cukup jelas contoh soal ini. Kita bisa lanjut ke topik berikutnya sekarang.